Soto pada dasarnya merupakan makanan yang segar dan enak untuk disantap, apalagi dikonsumsi saat sedang cuaca mendung atau hujan karena akan memberikan kehangatan tambahan. Akan tetapi, bagaimana seandainya soto daging yang Anda pesan dan makan ternyata disajikan dari daging manusia? Ini bukan sebuah potongan adegan film karena memang ada kejadian nyata sebuah kasus soto daging manusia yang sangat menggemparkan pada tahun 2013. Di desa Ambarita, sebuah desa yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, hiduplah seorang pria bernama Benget. Di desa itulah dia lahir dan tumbuh besar bersama orang tuanya serta 3 orang adiknya. Sejak kecil, Benget dikenal sebagai anak yang sangat sulit diatur. Dia sering bersikap nakal dan liar. Orang tuanya bahkan kesulitan untuk mengendalikan sikapnya. Hubungannya dengan sang ayah pun sangat buruk. Mereka sering terlibat dalam pertengkaran. Melihat kondisi tersebut, nenek Benget yang saat itu tinggal di Jakarta akhirnya menyarankan agar Benget ikut dengannya ke ibu kota. Harapannya agar Benget bisa memperbaiki hidupnya di Jakarta dan suatu saat membantu perekonomian keluarga mereka di Samosir yang saat itu memang sedang dalam kondisi sulit. Akhirnya pada tahun 1996, ketika Benget berusia 19 tahun, dia pun berangkat ke Jakarta dan tinggal bersama neneknya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Namun hidup di Jakarta tidak langsung berjalan mudah. Benget datang tanpa bekal pendidikan maupun keterampilan yang memadai. Dia sempat menganggur selama berbulan-bulan dan hanya menghabiskan waktunya di rumah. Untungnya Benget memiliki kemampuan menyetir. Setelah cukup lama mencari pekerjaan, akhirnya dia diterima bekerja sebagai sopir Kopaja yang beroperasi di wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Dia pun mulai tinggal di sebuah kamar kos di sekitar wilayah Blok M. Sejak saat itu, hampir seluruh waktunya dihabiskan di sekitar terminal. Di sana, dia mulai bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras dan bermain perempuan. Lambat laun, Benget pun ikut terbawa dalam gaya hidup tersebut. Uang hasil kerjanya sering habis untuk hal-hal seperti itu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2000, Benget bertemu dengan seorang wanita bernama Roini di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Roini saat itu sering naik angkot dari terminal tersebut untuk pergi bekerja. Dari pertemuan itu, keduanya mulai saling mengenal dan akhirnya berpacaran. Hubungan mereka berjalan cepat. Hanya beberapa bulan setelah berpacaran, Benget mengajak Roini pulang ke Samosir untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Di sana mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, keduanya kembali ke Jakarta dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Saat itu Benget masih bekerja sebagai sopir Kopaja, sementara Roini bekerja di kawasan Manggarai. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan normal. Mereka pun dikaruniai 2 orang anak. Namun 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, Roini mulai mengetahui sifat asli Benget. Benget ternyata sering bermain perempuan, gemar minum minuman keras, dan memiliki temperamen yang sangat kasar. Dia bahkan mulai sering melakukan kekerasan terhadap Roini. Sifat buruk Benget juga dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Para tetangga mulai merasa tidak nyaman karena Benget kerap membuat keributan dan sering berkelahi. Akhirnya pada tahun 2005, pemilik kontrakan memutuskan untuk mengusir Benget dan keluarganya karena tidak ada lagi tetangga yang tahan dengan sikapnya. Benget dan Roini pun terpaksa pindah ke kontrakan lain yang masih berada di kawasan Ciracas. Namun di tempat barunya itu, hubungan rumah tangga mereka semakin memburuk. Benget diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Darna Sri Astuti yang bekerja di sekitar terminal Kampung Rambutan. Darna tidak mengetahui bahwa Benget sebenarnya sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Karena tidak tahu latar belakang tersebut, Darna menerima hubungan mereka dengan serius. Sejak saat itu, Benget semakin jarang pulang ke rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktunya bersama Darna. Pada tahun 2006, Darna bahkan mengajak Benget pulang ke kampung halamannya di Jambi
untuk diperkenalkan kepada keluarganya sebagai calon suami. Keluarga Darna pun menyambut Benget dengan baik dan bahkan menyarankan agar mereka segera menikah. Setelah kembali ke Jakarta, Benget semakin sering tinggal di kontrakan Darna. Sementara Rohini yang merupakan istri sahnya mulai diabaikan sepenuhnya. Dia bahkan tidak lagi diberi nafkah. Rohini akhirnya harus bekerja keras sendiri untuk menghidupi kedua anaknya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, Benget resmi menceraikan Rohini dan kemudian menikahi Darna di Jambi. Setelah pernikahan tersebut, mereka kembali ke Jakarta. Benget pun berhenti bekerja sebagai sopir Kopaja dan mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dia berjualan soto di sekitar terminal Kampung Rambutan. Benget menyewa sebuah kios kecil yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Usaha soto itu ternyata cukup ramai. Benget memiliki banyak teman di sekitar terminal yang sering datang ke warungnya. Namun sebenarnya sebagian besar dari mereka bukan hanya datang untuk makan soto, melainkan untuk minum minuman keras. Benget diam-diam juga menjual minuman tersebut di warungnya. Karena itulah warungnya selalu ramai dan uang mulai mengalir cukup banyak. Kehidupan yang mulai membaik tidak merubah sikap Benget. Benget justru kembali tergoda untuk mencari perempuan lain. Kali ini dia mulai mendekati seorang tukang jamu keliling bernama Tini yang sering berjualan di sekitar terminal. Hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya menjalin perselingkuhan. Tini sebenarnya mengetahui bahwa Benget sudah memiliki istri. Bahkan Tini sendiri sebenarnya telah memiliki suami dan anak di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah. Namun hubungan terlarang itu tetap mereka lanjutkan. Benget bahkan menyuruh Tini untuk berjualan jamu di dekat warung sotonya agar mereka bisa sering bertemu tanpa dicurigai. Awalnya Darna tidak mengetahui hubungan tersebut. Namun lama-kelamaan perselingkuhan itu semakin terang-terangan hingga akhirnya Dana mengetahui semuanya. Darna pun marah besar. Namun Benget yang memiliki sifat sangat kasar justru hingga membuat Darna ketakutan. Sejak saat itu, Benget dan Tini justru mulai menganggap Darna sebagai penghalang dalam hubungan mereka. Dari situlah muncul rencana mengerikan. Benget mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Darna agar dia bisa hidup bebas bersama Tini. Pada tanggal 1 Maret 2013, Benget Situmorang memberikan Darna istrinya minuman keras hingga dia tidak sadarkan diri. Mereka lalu melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan terhadap Darna. Saat Darna mencoba melawan, Benget semakin brutal dalam perlakuannya. Dia bahkan menyiksa Darna dengan cara yang kejam, menuduh bahwa Darna berselingkuh padahal sebenarnya itu adalah tuduhan palsu. Akibat dari penyiksaan yang dialami, Darna mengalami luka-luka yang cukup serius. Tidak berhenti, Benget kembali memukulinya berkali-kali hingga Darna tidak mampu melawan. Dalam kondisi tidak berdaya, Darna diseret ke kamar mandi dan kembali dipukuli menggunakan tongkat kayu. Setelah Darna benar-benar lemah, Benget meminta bantuan Tini untuk mengikat tangan dan kaki Darna di atas tempat tidur. Penyiksaan yang terjadi setelahnya berlangsung sangat kejam hingga akhirnya Darna berhenti bergerak. Tubuh Darna kemudian dibiarkan begitu saja di dalam kamar. Keesokan harinya, Benget dan Tini kembali berjualan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Baru pada hari ketiga, mereka mulai mencium bau tidak sedap dari dalam kamar. Saat diperiksa, Darna sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Panik, Benget memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membagi tubuh Darna menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kantung plastik. Sebagian potongan tersebut kemudian dibuang di beberapa lokasi berbeda di sepanjang jalan tol menggunakan angkot yang disewa, dan sebagian potongan lainnya disimpan di kulkas mereka. Namun tanpa mereka sadari, ada 2 orang saksi yang melihat seorang wanita turun dari angkot dan membuang sebuah kantung plastik dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Ketika diperiksa, ternyata kantung tersebut berisi kepala manusia. Penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Polisi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan beberapa kantung plastik lain yang berisi potongan tubuh manusia.
Berkat keterangan saksi dan rekaman CCTV tol, polisi berhasil melacak angkot yang digunakan pelaku hingga akhirnya mengarah kepada Benget. Benget dan Tini pun ditangkap di warung soto mereka di terminal Kampung Rambutan. Dalam pemeriksaan, keduanya akhirnya mengakui semua perbuatannya. Pengakuan Benget bahkan membuat polisi terkejut. Dia mengaku bahwa sebagian organ tubuh Darna telah dia jadikan bahan makanan yang dimasak dan disajikan kepada pelanggan di warung sotonya. Kasus ini membuat warga sekitar dan para pelanggan yang pernah makan di warung tersebut sangat terkejut. Pemeriksaan kejiwaan kemudian dilakukan terhadap Benget. Namun hasilnya menyatakan bahwa dia berada dalam kondisi mental yang normal saat melakukan kejahatan tersebut. Artinya semua perbuatannya dilakukan dengan sadar. Benget pun terancam hukuman mati atas perbuatannya. Namun sebelum putusan hukuman dijatuhkan, pada 30 November 2013, Benget meninggal dunia di dalam tahanan akibat penyakit TBC akut yang telah lama dideritanya. Akhirnya hanya Tini yang mendapatkan hukuman dalam kasus ini. Dia dijatuhi vonis 14 tahun penjara. Kasus ini pun menjadi salah satu kisah kriminal paling mengerikan yang pernah terjadi di kawasan terminal Kampung Rambutan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.